Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah manajemen risiko. Dan kaitannya kali ini yaitu manajemen risiko setelah kita pelajari terkait kemarin mengenai risiko kredit, kita lanjut ke manajemen risiko pasar. Dengan saya di BK Putri SMM, semoga Anda dalam keadaan bahagia dan sehat selalu untuk bisa mendengarkan materi dalam pelajaran ini dengan baik. Ya, kaitan ya di sini, manajemen risiko pasar itu adalah terkait dengan risiko yang ada di pasar modal ya, Bapak Ibu. Nah, apabila Anda berencana akan berinvestasi di pasar modal, maka perlu untuk mencari informasi ya terkait imbal hasil dan ujungnya adalah risiko dari pasar modal itu sendiri. Nah, hal ini sangat penting untuk Anda ketahui karena mengingat saat investasi di pasar modal, Anda tidak hanya berpeluang untuk mendapatkan imbal hasil yang besar, namun cukup juga Anda harus melihat banyak juga ya risiko yang terjadi di sana. Nah, dampak ini juga untuk mengetahui ya manajemen risiko pasar ini ya bisa juga untuk meningkatkan perekonomian negara kita. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan pengertian risiko pasar, Anda mungkin pernah dengar terkait dengan pengertian dari pasar modal ya. Pasar modal itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum maupun perdagangan efek. Efek itu adalah saham atau surat berharga ya. Oke. Nah, baik itu lembaga dan profesi yang berhubungan dengan efek serta perusahaan publik yang berhubungan dengan efek yang diterbitkan. Banyak risiko pasar modal. Nah, itu nanti kita cek dari materi kita ini ya. Ini nanti akan saya jelaskan terkait dengan risiko-risiko pasar yang terjadi ataupun yang ada pada manajemen risiko. Oke. Kemudian jenis produk investasi di pasar modal yaitu yang pertama adalah saham. Ya, nah mungkin saham udah nggak asing lagi bagi kita semua ya. Terkait dengan saham itu, investasi saham menjadi instrumen investasi yang paling banyak diminati karena memberikan imbal hasil yang tinggi. Akan tetapi memiliki risiko yang tinggi juga gitu. Nah, saham ini merupakan instrumen efek yang berbentuk surat berharga. Nah, surat berharga tersebut menjadi bukti jika Anda memiliki saham di sebuah perusahaan tertentu. Nah, mungkin udah nggak asing lagi terkait dengan saham dan mungkin juga dari Bapak Ibu ada yang sudah investasi saham untuk saat ini banyak sekali ya aplikasi ataupun dari perbankan itu yang menawarkan terkait dengan investasi yang berbentuk dalam surat berharga yaitu saham itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu ada obligasi. Obligasi merupakan instrumen investasi yang berbentuk surat berharga atas pembelian suatu surat utang yang dilakukan oleh investor. Nah, tujuan pembelian surat berharga tersebut untuk mendapatkan imbal hasil tentunya. Imbal hasil ya. Kemudian obligasi ini diterbitkan oleh negara atau negara lain dalam bentuk kupon bunga. Oke, itu untuk yang obligasi. Mungkin yang satu ini juga sering didengar ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada reksadana. Nah, ini juga masih sering didengar. Reksadana adalah instrumen investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Tidak kalah dengan instrumen investasi lainnya, reksadana ini juga menawarkan imbal hasil yang besar. Namun, risikonya sangat kecil dibandingkan yang lain. Nah, kemudian yang keempat ini mungkin nantinya kurang sering didengar ya atau asing. Nih itu instrumen yang keempat itu ada derivatif. Ya, derivatif itu menjadi salah satu instrumen investasi yang berbentuk perjanjian atau kontrak yang nilai imbal hasilnya terkait dengan kinerja aset lain atau underlying aset atau aset dasar yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian yang kelima ini ada ETF atau singkatan dari Exchange Traded Fund, yang artinya adalah instrumen investasi ini itu hampir mirip dengan reksadana. Namun
produk ETF ini lebih banyak diperjualbelikan yang ditujukan kepada saham-saham perusahaan yang ada di bursa efek. Oke. Nah, itulah tadi terkait dengan jenis-jenis ya jenis-jenis investasi yang ada pada pasar modal ini. Nah, mungkin yang tiga tadi itu sering didengar. Oke, baik kita lanjut ke pengertian dari risiko pasar ini. Nah, kemudian juga terkait dengan risiko pasar ini, terkait dengan investasi, harusnya kita sangat memperhatikannya ya, memperhatikan risiko investasi ini bukan malah membuat kita menjadi takut, tapi membuat kita malah menjadi istilahnya terkait dengan eh, memperhatikan untuk masalah kalau kita mau investasi saham tentunya. Nah, dengan memahami risiko-risiko yang akan terjadi di pasar, gitu, nah kita justru nantinya akan menghindari kerugian jika kita menginvestasikan, oke, apa namanya, uang kita atau investasi dari efek tadi ataupun instrumen-instrumen tadi ke pasar ini, oke. Nah, eh, jika kita menginvestasikan hal yang besar gitu. Nah, kita juga bisa menjaga keuntungan investasi yang telah diperoleh agar tidak berkurang akibat risiko-risiko yang terjadi di pasar ini. Oke. Nah, baik. Ya, kita lanjut masuk ke pengertian risiko pasar. Risiko pasar itu adalah risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi. Nah, jadi sebelumnya juga terkait dengan risiko pasar ini, kita juga mungkin pernah dengar untuk jenis dari risiko investasi saham, yaitu ada capital loss, ya. Oke, mungkin pernah dengar capital gain. Nah, lawan dari capital gain itu adalah capital loss. Oke, memiliki yaitu capital loss ini memiliki potensi kerugian dari harga jual yang lebih rendah dari harga beli. Nah, investor ingin menjual di harga yang lebih rendah dikarenakan beberapa sebab, misalnya seperti sudah kehilangan kepercayaan dengan perusahaan terkait akibat performanya memburuk atau terpaksa menjual murah karena ada mungkin ya kebutuhan mendesak untuk mencairkan investasinya. Nah, kemudian dalam investasi saham juga ada istilah dari nih, masalah kebangkrutannya itu risiko umum bagi setiap perusahaan ketika mereka tidak mampu melunasi utangnya hingga dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Nah, jika perusahaan bangkrut, maka investor hanya akan menerima pembagian dari nilai aset yang tersisa setelah digunakan untuk melunasi berbagai kewajibannya. Nah, biasanya risiko investasi saham jenis ini terjadi ketika kinerja perusahaan itu menurun sehingga perusahaan itu tidak punya pemasukan yang cukup untuk membayar kewajiban utangnya. Oke, ada juga istilah dari terkait kita juga harus melihat likuiditas saham ya. Nah, jadi saham perusahaan dikatakan liquid jika sahamnya itu mudah diperjualbelikan di pasar saham. Sementara itu, beberapa saham dikenal dengan istilahnya ada saham tidur nih. Nah, maksudnya volume transaksi sahamnya tidak banyak diperdagangkan akibat rendahnya minat investor terhadap saham tersebut. Nah, risiko ini mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan ya untuk investor dalam jangka panjang, karena ia tidak akan menjual sahamnya mungkin dalam waktu yang cepat. Namun, bagi investor jangka pendek atau yang kita katakan yaitu trader ya atau trading, oke, likuiditas yang buruk itu menjadi sebuah permasalahan. Karena kita tahu sendiri likuiditas itu adalah kewajiban perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Oke, ya, terkait dengan risiko pasar ini tadi, ya, ada terkait dengan nih risiko spesifik dan yang kedua itu ada risiko pasar umum. Nah, risiko spesifik itu ialah risiko yang timbul akibat pergerakan atas surat berharga individual yang disebabkan oleh
faktor-faktor yang terkait dengan surat berharga atau penerbitnya. Contohnya itu adalah peringkat dari lembaga bereputasi, yaitu mempengaruhi nilai perusahaan. Sebenarnya kaitan dari risiko pasar ini nggak lepas ya dari mata kuliah manajemen keuangan 1 dan 2 dan juga analisis laporan keuangan dan pasar modal ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian risiko pasar umum itu adalah risiko yang timbul akibat pergerakan harga pasar yang berpengaruh terhadap beberapa instrumen keuangan. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan terkait dengan saham, obligasi, derivatif yaitu surat perjanjian tadi dan juga reksadana. Yang ETF ini tidak ya. Oke, contohnya adalah jika suku bunga kredit perbankan akan naik jika BI rate naik. Oke, inilah tadi terkait dengan risiko pasar dan juga pembagiannya. Ada risiko spesifik dan risiko pasar umum. Kemudian, ya, risiko pasar umum itu terbagi menjadi 4 kategori, ya. Yang pertama itu ada risiko suku bunga. Oke, kemudian risiko nilai tukar yang kedua, risiko ekuitas yang ketiga, dan juga risiko komoditas. Oke, ya. Oke, risiko komoditas itu berasal dari posisi trading book dan posisi banking book. Sedangkan risiko ekuitas itu berasal dari posisi trading book. Ya, ini adalah penjelasan dari trading book itu adalah risiko kerugian nilai investasi yang terjadi karena melakukan dan penjualan instrumen itu terjadi secara terus-menerus di pasar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi pada kondisi tertentu terjadi penurunan harga jual karena kondisi pasar yang tidak stabil atau fluktuatif. Nah, ini ya. Jadi kondisi ini terjadi karena penurunan harga jual karena kondisi pasar yang tidak stabil atau fluktuatif. Kemudian banking book itu merupakan konsekuensi alamiah dari sifat bisnis bank yang dilakukan dengan nasabahnya, di mana sumber dana berjangka pendek, sementara pemberian kredit, nah ini sumber dana kita mendapatkan dananya itu berjangka pendek, sementara pemberian kreditnya itu berjangka panjang. Oke, nah ini juga ada beberapa sedikit sumber risiko pasar yang terjadi tadi ada dari strategi trading dan juga terkait dengan kerugian potensial risiko dari suku bunga. Oke, kita lanjut ke mari. Nah, jadi ada beberapa hal dari apa namanya penerapan jika terjadi risiko pasar tersebut. Nah, jadi manajemen itu ngapain gitu ya. Nah, jadi terkait dengan cara mengatasi risiko investasi ya ataupun penerapan dari manajemen risiko pasar itu sendiri. Yang pertama adalah pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Ini perlu adanya tindak lanjut audit ya ataupun terkait dengan kemarin juga sudah pernah saya jelaskan terkait dengan good corporate governance. Nah, jadi perlu adanya pengawasan aktif ini, peran aktif dari Dewan Komisaris Independen. Oke, yang ada di perusahaan tersebut dan juga direksi atau pimpinan dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Nah, dalam hal ini terkait di kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, oke. Nah, sebaiknya yaitu menggunakan ya indikator yaitu faktor teknikal dan fundamental perusahaan itu sendiri ya. Nah, jadi bagi investor dengan horizon investasi yang pendek atau lebih banyak dengan aktivitas yang trading, maka ada baiknya mempelajari indikator teknikal untuk menganalisa pergerakan harga sebuah saham. Nah, ataupun instrumen-instrumen yang terjadi pada pasar tersebut. Nah, dalam jangka pendek, performa investasi sangat ditentukan oleh supply and demand berdasarkan harga yang terbentuk di pasar. Nah, hal ini membuat indikator teknikal itu menjadi sangat diperlukan tanpa mengetahui kemana arah harga akan bergerak dalam jangka pendek. Nah, maka risiko untuk melakukan trading menjadi lebih besar. Nah, kemudian jangan lupa untuk ya
mempelajari fundamental perusahaan. Nah, fundamental perusahaan mungkin tidak begitu penting bagi investor jangka pendek. Namun, bagi yang berinvestasi jangka panjang, faktor fundamental ini menjadi sangat penting. Karena harga di masa depan ditentukan oleh fundamental perusahaan itu di kemudian hari. Kemudian juga eh, beberapa cara untuk memahami fundamental perusahaan itu adalah dengan memahami kondisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan melalui ya laporan tahunan dan laporan kuartalan ataupun eh, ya laporan kuartalan yang diterbitkan oleh perusahaan. Dan selain itu juga perlu adanya sumber informasi dari pihak ketiga, oke, ataupun relasi yang memiliki hubungan dengan perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan. Oke, nah kemudian proseslah ataupun identifikasilah, ukurlah, pantaulah, dan juga kendalikan risiko itu sendiri. Oke, serta adanya sistem informasi manajemen dan risiko pasar. Dan juga yang keempat dan terakhir adalah sistem pengendalian dari perusahaan itu. Oke, nah mungkin itu saja terkait dengan penerapan dari manajemen risiko pasar. Kita lanjut untuk materi selanjutnya yaitu risiko perbankan. Mungkin untuk manajemen risiko pasar saya akhiri sampai di sini. Oke, tetap semangat dalam mempelajari materi ini. Terima kasih sebelumnya. Salam bahagia untuk kita semua. Tetap semangat. Oke.